Kalimat aqimis shalat dan dzikri kita garis bawahi. Ketika aqimis shalat, dirikanlah shalat. Ini fi'ilnya fi'il amar, perintah. Kalau bahasanya, kalau dibahasakan kata Allah, aku ini Allah. Ya, aku ini Allah. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Kalau kamu percaya bahwa ini aku adalah Allah, kalau kamu yakin bahwa tiada Tuhan selain aku, kata Allah, maka lakukanlah sholat yang betul-betul untuk mengingatku. Maka di sini kata Allah, aqimis shalat dan dzikri, lakukanlah sholat untuk mengingatku. Kalau kita sholat biasanya ibu sholat berapa menit bu? Nah, jadi kita kalau sholat berapa menit pak? 5 menit pak. Oke, 5 menit. Sholat subuh yang 5 menit? Tergantung mau berjamaah bisa. Kalau sendiri lagi buru-buru kalau taruhlah kita 5 menit. Dalam 5 menit kira-kira ibu yang bisa dikerjakan, yang ibu bisa kerjakan dalam waktu sesingkat-singkatnya 5 menit apa bu? Ini kalau kita perbandingannya ya, dengan sholat nih ya, sholat kan 5 menit. Ibu dengan mengerjakan 5 menit, kira-kira ibu bisa mengerjakan apa bu? Hah? Nyapu 5 menit selesai nggak bu? Ibu masak 5 menitnya selesai? Apa lagi bu? Bikin kopi. Bikin kopi 5 menit. Ya kalau untuk 1 gelas bisa. Ya, bikin kopi buat 1 gelas bisa. Tapi kira-kira bikin kopinya bisa langsung diminum nggak bu? Langsung ya, nggak bisa langsung diminum kan? Dengan yang kopi masak minum masak kopi ya masak kopi. Masak air buat kopi itu katanya bisa lebih cepat dan itu tetapi kita tidak bisa nikmati, betul? Ada lagi lebih cepat lagi? Saya ingin tahu apa yang amalia yang ibu lakukan, ya ini masalah ibadah. Ketika di sana melakukan hal untuk urusan dunia yang dengan waktu 5 menit bisa itu yang dahsyat untuk urusan dunia, ada nggak? Kalau dipikir-pikir kerjaan rumah lama semua ya bu, betul? Membutuhkan waktu semuanya, membutuhkan waktu yang lama. Ibu bilang mie instan aja, ya kan? Mie instan, yang instan aja harus dimasak dulu, betul? Prosesnya kurang lebih itu 5 menit. Tapi kalau sama makannya bisa selesai, ya, betul? Jadi kerjaan untuk urusan dunia itu tidak ada waktu yang sebentar. Sementara ketika diri kita yang 5 menit ini kita sholat 5 menit, ini Allah mintanya 5 menit minimal untuk lidzikri, kata Allah. Aqimis shalat dan lidzikri, lakukanlah sholat untuk mengingatku. Ibu cuma untuk ingat loh. Tapi kira-kira dalam 5 menit ibu bisa fokus nggak tuh 5 menit? Masya Allah ya. 5 menit kita ya, 5 menitnya kita sholat itu untuk fokus ya, untuk fokus dalam 5 menit. Ketika kita sholat ternyata Allah mengatakan dalam Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, as-salatu mi'rajul mu'minin, sholat adalah mi'rajnya kaum mukmin. Kalau mi'raj ibu semuanya, kalau mi'raj itu Rasulullah butuh waktu 3/4 malam. Isra dan Mi'raj butuh waktu 3/4 malam. Dan Mi'rajnya Rasul itu bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah tanpa ada satupun yang mendampinginya. Bahkan malaikat Jibril saja tidak mendampinginya. Ini kita kaum muslimin bisa Mi'raj
bercengkrama dengan Allah. Kalau ibu ngobrol dengan di HP 5 menit berasa kabur. Ibu bisa fokus ya? Ibu lagi nelfon. Ibu lagi nelfon 5 menit. Kira-kira lagi nelfon dengan seseorang yang kita telepon, kira-kira ibu bisa memikirkan yang lain ya? Pasti fokus. Betul. Ibu lagi ngobrol dengan telepon ya, atau jangan telepon lah, ya, telepon atau biar dia langsung komunikasi. Ketika kita komunikasi 5 menit itu kita fokus, bahkan ibu lagi nangatin sayur aja bisa lupa. Ya, ibu kalau ya, ibu lagi nelfon, ya, ibu lagi nelfon, ibu nangatin sayur, masak sayur bisa lupa. Tapi kalau lagi sholat, ibu lagi sholat, lagi ngadep Allah, itu ingetin sayur, ingat aja takut gosong. Ini betul gak Bu? Kenapa kembali kita lagi sama manusia, kita lupa sama yang lainnya. Tapi kalau lagi sama Allah, kita malah ingat berbagai. Betul Bu? Ini sudah sudah semuanya mengalami, ya, karena pengalaman semua kayak. Nah ini, ya, sok coba ibu lagi sholat, yang tadinya lupa jadi ingat. Lagi masak sayur, lupa fokus, takut ini keburu kosong. Apalagi ibu lagi goreng ikan, kalau berani ninggalin sholat. Nggak berani ninggalin goreng ikan, ditinggalin untuk sholat. Makin nggak karuan sholat. Ya, betul. Padahal kata Allah, "Aqimis sholata li dzikri." Ingat aku loh, kata Allah. Ingat aku, kata Allah. Bukan untuk ingat yang lain. Maka ketika sholat di situ adalah untuk ingat Allah. Bagaimana kalau kita sudah ingat Allah? Lihat lanjutannya di situ. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin, maka kamu itu akan beruntung sebagai orang mukmin. Bagaimana orang yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka orang-orang di situ beruntung adalah orang yang sholat dalam keadaan khusyuk. Yang sholatnya lalu khusyuk. Rabbana afir alaina sabran wa sabr aqdama wansurna 'alal qawmil kafirin. Insyaallah ini ayat. Lanjut ayat kesini wah, berbahasa ini panjang. Nah, ini tentang sholat, tentang zikir, tentang takwa. Ini ayat kita ketika melihat kaligrafi, Masya Allah, ini pengingat kita semuanya. Jadi kalau lihat kaligrafi, indah banget ya, apa bacanya? Hanya Allah yang tahu ternyata. Jangan hanya Allah yang tahu, Masya Allah. Ini adalah kalimat yang indah. Ini sedang dakwah. Tembok ini sedang dakwah, Bu. Kalau saya sama Abi ngobrol, ya. Tapi tembok ini lagi dakwah sama kita. Ya, melalui DKM masjid pastinya. Masya Allah. Ini sedang dakwah mengingatkan kita. Ya, jadi kalau ibu lagi ke masjid, biar kaligrafi indah, kita pahami. Asli bacaannya. Abi mungkin ini kaligrafi yang pertama, apalagi kalau kata-kata begitu. Itu apa kalimatnya? Keindahan tadi. Ketika Al-Quran, ya Al-Quran dari sifat hurufnya, dari angka hurufnya, itu luar biasa. Setiap hurufnya pun mengandung berbagai dengan sifat. Masya Allah. Kalau Al-Quran tidak bisa kita apa yang namanya? Masya Allah, semuanya itu benar. Maka ketika itu kalimat Allah, kalimat yang betul-betul firman Allah yang diciptakan oleh Sang Khalik kita, Sang Pencipta kita, disampaikan kepada makhluknya,
maka ini adalah pengingat bagi kita. Maka tadi kata Allah ya seluruhnya kami sholat dan zikir, ya jadikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi bagaimana kalau lagi sholat ingat yang lain? Seperti ibu lagi sholat menunggu hujan, udah kita dulu semua oke. Tapi kalau hujan subuh lagi luar hujan yang kata dan sebagainya. Kadang begitu ya. Kita sekarang akhirnya sholat dan zikir, jadikanlah sholat untuk mengingat diri. Biar tadi tumbuhkan kolbu kita dengan Allah. Kolbu kita penuhi dengan Allah. Allah terus kolbu kita ucapkan, ceritakan dalam hati kita hanya Allah lah yang ada dalam diri kita. Tadi kalau manusia kadang sedih, kadang bahagia, kadang sedih, kadang bahagia, kadang bahagia, sedih lagi sedih bisa bahagia. So ibu lagi nangis, tiba-tiba dapat WA, dapat transferannya 100 juta, langsung ketawa, langsung bahagia. Walaupun ibu lagi sedih, seketika. Ya. Dari situ, ketika ibu lagi dapat kebahagiaan, ibu lagi ketawa-ketawa sama temannya, tiba-tiba dapat telepon, ya alhamdulillah. Contohnya ini dia meninggal. Oh iya ada kecelakaan langsung kita. Jadi seketika itu berhak Allah, prerogatif Allah. Allah mempunyai sifat jaiz. Apa itu sifat jaiznya bagi Allah? Fi'alu kulli mumkinin aw tarkuhu. Boleh diucapkan bareng-bareng tanpa lupa. Apa itu sifat jaiznya Allah? Oh, sifat wajibnya Allah kan ada 20. Wujud, Iyamu binafsihi wa haniyah ilmu ayasa bersedalam aliman ayat sami'an basiran mutakaliman. Yuk lawannya sekarang. Mustahilnya apa? Ada Iblis dong. Ada modus mana? Jadi ada Iblis dulu. Lawannya mustahilnya. Tadi kan yang wajib. Yang mustahilnya apa? Ada modus mana? Mau masalah. Terus? Saya kasih yang satu aja, yang jahit aja. Tadi kan mustahilnya 20. Tadi yang wajibnya 20, yang jahitnya 20. Sekarang yang satu aja, yang jahitnya apa Bu? Halo. Tidak kamu tahu. Yang satu Bu, yang satu. Tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Begitulah kataku janda. Kita mau kenal sama Allah gimana sih kan yang jadi kita lupa. Yang satu, yang mustahilnya juga kita lupa. Potong cinta bagaimana tadi kata janda. Ya Bu. Aduh, ulang kalah dengan alamat palsu. Alamat palsu pada hafalan anak aja. Ya, lalu fi'alu kulli mumkinin autarku. Searching. Fi'alu kulli mumkinin. Boleh saya ya, boleh dulu saya dulu nanti. Fi'alu kulli mumkinin. Boleh nggak bukan makan gitu Bu, ambil bagus di kamera ya. Fi'lu kulli mumkinin autarku. Boleh coba 1, 2, 3. Jadi fi'lu kulli
karena pura-pura lupa. Ya, belum mungkin Allah berhak apa? Allah berhak mengerjakan, ya, ataupun Allah berhak meninggalkan. Hak prerogatif Allah. Allah mengerjakan hak Allah. Allah mau memberikan kebahagiaan hak Allah. Allah mau memberikan kesedihan hak Allah. Itu adalah hak kebebasan bagi Allah. Mau ngapain aja itu adalah haknya Allah. Maka kalau ibu lagi hujan tiba-tiba panas, ataupun lagi panas tiba-tiba hujan, jangan protes. Kenapa? Hak Allah. Kata Allah bebas. Lagi hujan saya menjadikan panas, lagi panas menjadikan hujan. Soalnya ibu kadang-kadang ibu lagi hujan panas, lagi hujan panas. Ini gimana sih hujan kayak ini nggak jelas banget. Ada yang kata begitu? Udah jemuran diangkatin, dia panasin lagi, diangkatin, dijemurin lagi, dan lain sebagainya. Ini gimana sih nggak jelas banget? Hak Allah. Ketika diri kita sedih, hak Allah. Bebas. Aku mau bikin sedih orang ciptaanku. Aku mau bikin bahagia orang ciptaanku, kata Allah. Nggak usah protes. Ya Allah, kenapa kau begini? Nggak usah protes. Jalani aja. Seorang pemain film, ketika sutradara memberikan perannya, kira-kira protesnya bu pemain film. Ada, kenapa? Karena dia ingin terkenal. Oh, saya perankan dengan baik, betul. Ketika diri kita dikasih peran oleh Allah, kita mainkan peran ini dengan baik. Biar apa? Biar kita terkenal nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Perankan dengan baik. Ya ada kalanya kita sedih, ya jalani aja sedih. Tetapi kita jangan terlalu sedihnya. Cepat kembalikan kepada Allah, maaf Allah, maaf. Ketika diri kita sedang bahagia, jangan lupa itu pun Allah yang memberikan. Hak Allah, hak prerogatif Allah. Maka di situ, ya, wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, nah di sini ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara sholat dan sabar. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar. Bapak Ibu hadirin pada intinya adalah memang segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita itu adalah prerogatif Allah. Namun pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun secara zahir kita adalah dianjurkan untuk berusaha. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Kalau kita ingin baik, maka berusahalah untuk baik. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, berusahalah kita untuk bisa dekat dengan Allah. Ketika jadi kita ingin bersama orang-orang baik, maka bersama dengan orang-orang yang baik, yang pastinya ketika usaha itu mudah-mudahan Allah gerakan kita, Allah arahkan kita agar kita terus bersama-sama dengan orang yang bisa mengantarkan kita dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah ikhtiar kita yang perlu kita laksanakan. Adapun segala sesuatunya yang Allah takdirkan, itu yang harus kita ridhoi, itu yang harus kita terima. Karena segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan, maka manusia yang terbaik adalah yang bisa menerima takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena rukun iman yang keenam, puncaknya itu adalah menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu disimpannya di terakhir, karena diri kita pun senantiasa yang harus kita terima adalah senantiasa apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya, adapun usaha-usaha silakan semaksimal mungkin. Bagaimana cara sholat kita khusus, bagaimana akhir kita bisa istiqomah, bagaimana sedekah kita bisa terbanyak dan lain sebagainya. Adapun nanti hasilnya itu adalah serahkan
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang sedang berikhtiar dalam kebaikan, yang sedang berikhtiar bagaimana memperbaiki diri agar kita bisa bersama dengan yang maha baik, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, pastinya ada salahnya, ada kurangnya, ada yang kurang berkenannya. Mohon ridhonya, tetapi mudah-mudahan senantiasa ikhtiar kita Allah istiqomah. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Dan